Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Lucy akan membahas soal tentang IPA mengenai komponen-komponen listrik. Dimulai dari nomor 1. Ini adalah rangkaian listrik campuran, karena L3 dan L4 itu adalah rangkaian seri, L2 dan L1 itu adalah rangkaian paralel. Nah, pertanyaannya, jika saklar 3 dibuka, maka lampu yang menyala dan padam adalah. Ini Ibu Lucy gambarkan ulang. Ini adalah baterainya, saklar 1, saklar 2, saklar 3, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Pertanyaannya, jika saklar 3 dibuka, maka lampu yang menyala dan padam adalah. Nah, jadi aliran dari baterai ini mengalir ke saklar 1 menghidupkan lampu 1. Lalu ada kabel juga mengalir ke saklar 2 menghidupkan lampu di L2. Juga ada sambungan kabel ke saklar 3 mengalir ke lampu L3 dan L4. Jadi jika saklar 3 dibuka, yang ini dibuka itu berarti diputus ya. Diputuskan, maka lampu yang tetap menyala adalah L1 dan L2, sedangkan yang padam adalah L3 dan L4 karena lampu di saklar 3 diputuskan sehingga tidak ada aliran listrik di L3 dan L4. Jadi sini Ibu tuliskan lampu yang menyala adalah L1 dan L2, yang padam adalah L3 dan L4. Soal nomor 2, tuliskan rangkaian ciri-ciri rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri ya, dimana lampunya disusun secara berurutan atau berderet. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Tidak ada cabangnya ya. Langsung dari baterai sumber listriknya ke lampu. Arus listrik mengalir di berbagai titik dalam rangkaian yang besarnya sama. Yang keempat, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Nomor 3, di sini ada baterai, lampu L1, saklar 2, saklar 3, L2, L3, L4, L5, dan S1. Pertanyaannya, jika saklar 2 terbuka dan S1, S3 tertutup, maka lampu yang menyala dan padam adalah. Kita ubah menjadi warna biru aja saklar yang terbuka. S2-nya terbuka. Ini ya. Berarti dia terputus ya. Terputus seperti ini kabelnya. Terbuka gini. Maka S1 dan S3 tertutup. S1, S3 tertutup. Maka lampu yang menyala adalah, karena S2 ini mengalirkan lampu L3 dan L2 dan L3, maka kalau S2 ini dibuka, maka L2 dan L3 akan padam. L2, L3 padam, dan yang menyala adalah L1, L4, dan L5. Ya, jadi lampu yang menyala adalah L1, L4, L5. Yang padam karena S2 dibuka adalah L2 dan L3. Nah, sekarang soal yang keempat, ini adalah gambar lampu lalu lintas. Pertanyaannya, gambar tersebut memiliki rangkaian listrik apa? Ya, ini adalah rangkaian listrik paralel. Mengapa dia menggunakan rangkaian listrik paralel? Karena jika disusun secara lampu ini disusun secara paralel agar bila satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya bisa dinyalakan. Karena prinsipnya lampu lalu lintas ini nyala lampunya bergantian ya. Kalau dia merah, maka kuning dan hijaunya mati. Kalau dia kuning, maka merah dan hijaunya mati. Kalau dia hijau, maka kuning dan merahnya akan mati. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Di sini ada baterai, saklar 1, saklar 2, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Lampu 6 ini tidak ada saklarnya ya. Jadi langsung dari sumber energi listrik ke lampu. Pertanyaannya, saklar manakah yang harus dibuka jika menginginkan lampu L4 dan L5 padam, sedangkan lampu L1, L2, L3, dan L6 menyala? Oke, yang dipadamkan adalah lampu L4 dan L5. Maka di sini Ibu Lucy kasih warna merah ya. Kita padamkan berarti warna merah. Nah, jadi yang harus dibuka adalah saklar di S2. Ya, karena saklar ini yang menghubungkan dari sumber listrik ke lampu S2 dan ke lampu L4 dan L5. Jadi saklar di S2 ini harus dibuka seperti ini.
Ya, kalau dibuka maka sambungan listriknya akan terputus. Jadi yang harus dibuka, saklar S2 dibuka dan S1 tertutup. Jawabannya. Sekian pembahasan soal CBT kemarin. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.